Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 527 sampai dengan 528, dia di bawah bulan. Dengan kilatan cahaya biru, kilatan api muncul di dahi Zuofen. Mata Elder Yuan melotot kaget. Dengan letupan ringan, aura Zuofen berlipat ganda. Dia hanya berdiri di sana seolah tidak terjadi apa-apa, namun budidayanya naik ke lapisan ketujuh tahap surga yang mendalam. Penatua Yuan terperangah. Setelah menyaksikan lingkaran Asura, anak itu sampai pada penemuannya sendiri yang mendorong peningkatan budidayanya. Meskipun kultivasi menentukan kekuatan, sedangkan hati menentukan potensi seseorang. Keduanya tidak berhubungan. Kasus di mana peningkatan kondisi jantung mengarah pada peningkatan dalam kultivasi sudah jarang terjadi sejak zaman itu sendiri. Namun di sini dan saat ini, Zuofen telah melakukannya. Itu adalah bukti wawasannya yang luar biasa, bakatnya yang luar biasa. Penatua Yuan tergerak melihat Zuofen, tenggorokannya menjadi kering. Ketika api biru menghilang dan Zuofen membuka matanya, dia menemukan lingkaran emas di matanya berkedip semakin terang. Zuofen mengerutkan kening. Melihat orang tua mengawasinya dengan tatapan panas seperti itu bukanlah hal yang normal. Penatua Yuan, apa ini? Jika kamu terkurung, jangan datang kepadaku, aku tidak akan mengayun seperti itu. Penatua Yuan pulih dari kebodohannya dan berseri-seri, Tuan Zuo jangan pernah salah paham. Saya mungkin sudah tua tetapi saya jujur. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Elder Yuan, harus saya katakan, saya tidak pernah mengira materi dari kantor tenaga kerja diambil dengan cara ini. Zuofen dan Penatua Yuan sedang berjalan keluar, itu hanya membuat kelangsungan hidup Penatua Yuan selama bertahun-tahun menjadi lebih aneh. Apa yang aneh tentang itu? Kita masing-masing menjalani hidup kita sendiri. Yang kuat punya jalannya sendiri, begitu pula yang lemah. Selain itu, di zamanku tidak ada lingkaran Asura. Para tetua datang untuk mengambil materi dan karena takut diikut sertakan, saya menekan kultivasi saya. Tidak mendaftar di mata mereka berarti terus hidup. Dan karena itulah saya satu-satunya yang mencapai usia tua di sini. Wajar jika mereka menugaskan saya dan membebaskan saya dari kematian di sini. Lalu lingkaran Asura. Zuofen mengangkat alisnya. Melihat sekeliling, Penatua Yuan berbisik, Zuofen, lingkaran Asura adalah sesuatu yang dibuat oleh Tuan Kuilang ketika dia pertama kali datang ke sini. Mengapa dia melakukan itu? Zuofen bertanya, kesal. Penatua Yuan tersenyum, Zuofen, kantor tenaga kerja memiliki dua jenis orang, yang satu adalah murid yang diusir. Mereka bisa pasrah pada nasib mereka sebagai material, atau memecahkan cetakan dan menjadi penatua. Tipe lainnya adalah mereka yang diturunkan pangkatnya di sini sebagai hukuman. Mereka selamanya adalah penjahat dengan jalan pendek di depan mereka dan kemungkinan besar untuk tidak pernah meninggalkan tempat ini. Tapi sekte ini punya aturan, mereka yang punya pahala besar akan mendapat catatan bersih. Itulah yang mereka katakan pada yang lain. Jasa besar apa yang bisa didapat seorang penjahat di kantor perburuhan? Zuofen menggelengkan kepalanya. Penatua Yuan tersenyum, itu tidak sepenuhnya benar. Seperti yang saya katakan, yang kuat akan selalu menemukan jalan. Seperti sekarang misalnya. Mempertahankan lingkaran Asura tetap berjalan adalah suatu prestasi besar. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Zuofen bertanya. Mata Penatua Yuan berbinar, orang-orang di kantor tenaga kerja mengetahui kondisinya tetapi hanya sedikit yang berhasil melarikan diri sehingga membuat semua orang menjadi biasa-biasa saja, menjalani hidup mereka seperti saya, yang menekan kultivasi mereka untuk menghindari menjadi kelinci percobaan beberapa orang tua. Itu membuat material di sini menjadi ampas. Sementara sekarang, karena lingkaran Asura, orang-orang di sini ingin hidup lebih lama sehingga harus menjadi lebih kuat dan berkultivasi lebih keras. Kualitas bahan segera meningkat dan para tetua merasa puas. Dan ada ilusi tentang lingkaran Asura juga, bahwa mereka adalah penguasa nasib mereka sendiri. Yang mati menjadi material sedangkan yang hidup tetap ada dan tidak diambil oleh orang yang lebih tua. Kekuatan memberi kamu kehidupan sementara kelemahan menghilangkannya. Dengan tren ini, level kantor tenaga kerja akan segera mencapai murid luar. Terutama setelah Yuling datang, menambahkan beberapa aturan. Tahap tempering tulang tidak perlu bergabung dengan lingkaran Asura, menjaga agar darah baru tetap terpompa dan menyelamatkannya dari kekeringan. Semuanya.
Dibuat agar standar kantor tenaga kerja meningkat, satu lagi manfaat besar. Mereka berdua bahkan mungkin kembali ke sekte dalam dengan pujian mereka. Zuo Fan mengangguk. Yang mereka berdua lakukan hanyalah menggunakan permainan pikiran, melemparkan para pemalas yang ditinggalkan ini ke mesin pembunuh untuk membangkitkan ambisi mereka. Pengamat yang objektif akan melihat mereka sebagai anak domba, namun di lingkaran Asura, mereka berubah menjadi hewan liar yang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dilihat dari sudut lain, jika orang-orang ini memiliki sumber daya untuk meningkatkan budidaya mereka, mereka akan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada murid batiniah. Mata Zuo Fan berbinar, dan dia bergumam, apakah itu berarti Xie Huiyue melemparkanku ke sini untuk mendapatkan pahala besar bagi sekte ini? Apa katamu? Penatua Yuan menatap. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak ada, saya hanya meratapi. Keduanya adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Sungguh sia-sia membiarkan mereka terjebak di sini dan tidak berada di tingkat yang lebih tinggi di sekte ini. Ya. Penatua Yuan mengangguk. Ngomong-ngomong, apa kejahatan mereka? Zuo Fan melanjutkan tetapi tanggapan Penatua Yuan terpotong. Gemerisik. Bulan yang tergantung di langit malam menyelimuti daratan dengan tirai perak, memperlihatkan sosok halus menari di antara bintang-bintang dengan pedangnya menelusuri lengkungan yang aneh. Zuo Fan memperhatikan sosok yang kebingungan itu, seperti peri, dan bertepuk tangan sambil tersenyum, ilmu pedang yang sangat indah, Nona Yuer. Sosok anggun itu berhenti dan raut wajah Yuer yang halus berubah menjadi sedingin es. Dia mengabaikan Zuo Fan, mencari di tempat lain. Kultivasinya harus berhenti ketika kicauan Zuo Fan berlanjut, Nona Yuer, sungguh suatu kebetulan. Apakah kamu juga dihukum sejak kamu datang ke sini? Tersandung, Yuer melotot penuh kebencian, kaulah yang dihukum. Benar, saya di kantor tenaga kerja. Zuo Fan menjawab sambil tersenyum. Yuer kehilangan kata-kata, mengertakkan gigi. Penatua Yuan terkikik di sampingnya. Yuer mengejek pada akhirnya, ketika kamu tiba, kamu bilang kamu akan menjadi elit, tetapi pemimpin sekte bahkan tidak mengizinkanmu masuk ke aula, melemparkanmu ke kantor tenaga kerja. Kamu hanya tahu cara menyombongkan diri. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak memasuki aula? Apakah kamu memperhatikanku? Aku tidak tahu kamu peduli. Zuo Fan terkekeh. Yuer memerah dan mengamuk, siapa yang mau? Semua orang tahu tentang skandalmu sekarang. Kamu adalah orang pertama yang bahkan tidak bisa bertemu dengan pemimpin sekte sebelum dibuang ke kantor tenaga kerja. Jadi begitu. Mata Zuo Fan berbinar. Dia yakin seseorang sedang mengawasinya ketika dia memasuki sekte tersebut. Tidak mungkin masalah murid biasa akan menyebar sebaliknya, setidaknya tidak secepat itu. Namun menurutnya semua ini terhenti saat dia ditempatkan di kantor tenaga kerja. Atau dengan bagaimana kantor tenaga kerja dipenuhi dengan berbagai macam orang, tidak mungkin dia tidak mendeteksi sesuatu setelah berhari-hari. Zuo Fan tersenyum, Nona Yuer. Apakah mungkin kakak perempuan Mei Er juga merindukanku? Kakak senior tidak mempedulikannya. Yuer menahan diri dan tersipu lebih keras. Zuo Fan telah memerankannya lagi dan dia marah, aku tidak peduli padamu. Hahaha. Penatua Yuan tertawa. Zuo Fan seperti rumor yang beredar, licik dan licik. Kegagalan yang bodoh tidak akan mempunyai peluang. Itu adalah reaksi terburuk yang mungkin terjadi ketika mata Yuer bersinar dengan rasa haus darah dan dia menebasnya, karena dia ditempatkan di tempat. Penatua Yuan meringkuk di belakang Zuo Fan sementara Zuo Fan hanya berdiri di sana, meraih pergelangan tangannya yang lembut sebelum pedang itu menyentuhnya. Dia berteriak saat pedang itu jatuh dari genggamannya dan dia mengerutkan kening. Zuo Fan langsung melepaskannya, saya hampir tidak menggunakan kekuatan apapun, jadi bagaimana bisa sakit? Jangan bilang kamu masih terluka karena terakhir kali. Bukan urusanmu. Yuer mendengus. Saat itu, suara lucu lainnya terdengar, beraninya kamu macam-macam dengan adikku. Angin bersiul. Di tengah angin dingin yang menggigit, sesosok tubuh berbaju merah mendarat, menjaga Yuer di belakangnya. Zuo Fan menemukannya tidak lain adalah raksasa Yuling. Zuo Fan terkejut, dia adik perempuanmu? Yuling meledak dalam rasa haus darah, aku tidak peduli siapa yang melindungimu,
Tapi kamu telah mengacaukan adikku dan harus mati. Kau bukan orang bodoh pertama yang mengatakan hal itu padaku, dan kau bukan orang terakhir yang mengoceh. Zuo Fen mendengus. Tinju Yuling mengepal, suasana hatinya merosot, namun tekadnya untuk menyerang goyah. Dia tidak percaya bahwa kultivator surga mendalam lapisan 6-7 akan berani berbicara kembali dengan ahli tahap radian lapisan ketiga. Itu hanya berarti satu hal, dia mendapat dukungan yang cukup kuat untuk mengabaikan bahkan orang seperti Twisted Facet Raksasa. Akan terlalu mudah untuk membunuh bajingan itu di sini dan saat ini, tapi dia tidak akan sendirian dalam kekacauan ini. Adik perempuannya juga akan menderita. Jadi rasa hausnya akan darah surut. Penatua Yuan melompat sambil tersenyum, Nona Yuling, itu semua hanya kesalahpahaman. Nona Yuer sedang berlatih saat kami lewat. Tidak ada konflik di sini. Zuo Fen baru saja memuji wujudnya. Benar, Nona Yuer, hahaha. Penatua Yuan memohon pada Yuer dengan matanya. Benarkah, Yuer? Yuling berbalik. Dia tidak ingin menimbulkan masalah tanpa alasan. Tapi jika dia melakukannya dengan sengaja, dia akan mendapatkan keadilan baiklah. Yuer memelototi Zuo Fen tetapi mengangguk, mereka tidak melakukan apapun. Akulah yang menyerang lebih dulu. Zuo Fen mengangguk ke dalam. Gadis itu keras kepala, tapi sederhana, melakukan segalanya sesuai aturan. Sungguh mengagumkan. Tapi Yuling tidak masuk akal, itu berarti dia menghasutmu. Bocah nakal, ini belum berakhir. Yuling menarik Yuer menjauh sambil memperingatkan, tidak ada seorang pun di tempat ini yang baik, Yuer. Lebih baik menjauh dari pria itu. Jika terjadi sesuatu, temui aku atau kakak perempuan Meier, oke? Iya kakak. Yuer lemah lembut seperti anak domba, tetapi dalam perjalanan pergi, dia melirik ke arah Zuo Fen, mengerutkan hidung kancingnya yang lucu dan menjulurkan lidah ke arahnya. Zuo Fen tidak bisa berkata-kata. Hei, begini caranya. Kakaknya yang harus disalahkan, tapi dia melampiaskannya padaku? Tidak ada keadilan di dunia ini, yang ada hanya pihak kuat yang memangsa pihak lemah. Penatua Yuan menghela nafas seolah bencana telah berlalu, dan Yuling hanya membiarkan ini terjadi karena dia tidak mengetahui dukunganmu. Tapi sebaiknya kamu hati-hati dengan tipuannya. Zuo Fen menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa lupa? Ini adalah sekte setan dan siapapun dapat menyerang tanpa alasan atau peringatan. Saat berada di luar, tidak peduli seberapa besar seseorang membencimu, dia membutuhkan alasan jika dia tidak menginginkan nama yang buruk. Elder Yuan, apakah Yuling mengumpulkan materi untuk Nona Yuer? Zuo Fen mengerutkan kening. Penatua Yuan mengangguk, Yuling dipanggil raksasa, dengan temperamen buruk dan kecenderungan keji, tetapi selalu menyayangi adik perempuannya. Karena Yuer dia berakhir di kantor tenaga kerja. Adik perempuannya mempunyai bakat yang buruk dan akan berakhir di kantor tenaga kerja, jadi dia mencuri pil kelas 7 dari kantor alkimia untuk membentuk kembali tubuh adiknya, yang menyebabkan Yuer hari ini dan Yuling yang dihukum. Yuling, yang memiliki bakat menjadi elit. Oh, dia sangat menyayangi adik bayinya ya? Zuo Fen mengangguk dan menghela nafas, tapi kebaikannya merusak. Mengapa? Penatua Yuan mengerutkan kening. Zuo Fen berhenti, saya mendengar Yuer berlatih dengan pedang pemakan iblis. Inti dari itu terletak pada melahap iblis, menelan ribuan aura iblis dan dendam untuk meningkatkan kekuatan seni pedang dan memicu iblis penggunanya. Itu akan mencapai kemampuan membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Memalukan. Apa? Sayang sekali kondisi Yuer yang buruk. Zuo Fen menggelengkan kepalanya, berlatih dalam kondisinya akan membuat iblis menelannya menjadi gila dan dia akan hancur berantakan. Yuling pasti menyesalinya. Hanya saja tangannya yang bengkok seharusnya disembuhkan dengan pil sederhana, jadi mengapa tidak sembuh setelah 2 hari? Penatua Yuan mengerutkan kening saat dia membelai janggutnya, matanya berkedip. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Setelah mereka meneriaki saya, mati dengan cara ini atau itu? Saya tidak peduli dengan nasib mereka. Zuo Fen memalingkan wajahnya. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya, dari analisis kamu, saya pikir kamu sangat peduli. Untuk mereka? Kita tidak punya apa-apa yang mengikat kita, jadi mengapa aku harus melakukannya? Aku bukan orang bodoh yang dilanda cinta.
Zuo Fen mendengus, saya hanya menganggapnya mencurigakan. Saya khawatir satu-satunya tempat damai di sekte ini akan kehilangan ketenangannya. Penatua Yuan tersenyum, Zuo Fen, ini adalah kantor tenaga kerja, tempat paling kejam di sekte ini. Bagaimana damainya? Penatua Yuan, kamu tidak akan mengerti. Di sini pilihannya adalah membunuh atau dibunuh, hidup atau mati. Bukankah interaksi sederhana ini damai? Dengan skema dan plot di luar, di mana kamu bisa menemukan tempat lain seperti ini? Penatua Yuan menahan pandangannya, lalu tersenyum, Tuan Zuo memiliki wawasan yang luar biasa. Kamu benar, tempat ini cukup damai, hahaha. Zuo Fen ikut tertawa saat mereka berjalan. Mereka berdiskusi tentang Dao dan misterinya dan saling terhubung, berharap mereka bisa bertemu lebih awal. Zuo Fen mendapat banyak waktu dari pembicaraan mereka, begitu pula Penatua Yuan. Di malam ini, hati keduanya telah tumbuh, memperluas jalan mereka menuju masa depan yang lebih panjang. Keesokan harinya, Zuo Fen selesai berkultivasi hanya untuk menemukan Penatua Yuan yang panik menyerbu, Zuo Fen, ikut aku. Pertemuan lagi? Aku tidak mendengar bel apapun. Zuo Fen bertanya, lingkaran Asura baru saja tadi malam tapi mulai lagi? Jika mereka terus melakukan ini, seluruh kantor tenaga kerja akan kosong dalam 3 hari. Lingkaran Asura tidak bisa dimulai kapanpun. Mereka tidak akan berani melakukannya secepat ini. Tetapi karena ini adalah kantor tenaga kerja, pekerjaan dimulai pagi-pagi sekali dan kamu perlu menyapu rumah para tetua dan ketua sekte. Kenapa saya tidak melakukan itu pada 2 hari pertama di sini? Zuo Fen mengamatinya. Penatua Yuan memutar matanya, saya melindungi kamu. Tapi setelah lingkaran Asura tadi malam, aku tidak bisa lagi membantumu. Dan Yuling pasti memasukkan namamu untuk membalas dendam. Dia punya wewenang. Bukankah kamu ketua di sini? Hei, sudah kubilang, aku hanya pemimpin di permukaan. Di sini, kekuatan adalah segalanya. Penatua Yuan mengeluh, saya tidak bisa memaksa kamu dengan kultivasi saya yang sedikit, jadi tolong jangan mempersulit saya. Zuo Fen menggelengkan kepalanya dan melompat dari tempat tidur. Karena mereka berteman, tidak ada gunanya melampiaskannya pada lelaki tua itu. Tapi pada cewek-cewek itu. Mendengus ke dalam, Zuo Fen mengikuti Penatua Yuan ke alun-alun. Yang lain sudah berkumpul di sini, dengan Kui Lang dan Yuling berdiri di depan. Melihat Zuo Fen, semua orang menatapnya dengan dingin. Dan haus darah. Zuo Fen menyipitkan mata, pikirannya siap. Sekarang semua orang sudah ada di sini, kami akan memberikan tugas. Yuling mengambil daftar nama dari Penatua Yuan, Zhang Fugui, Liong Chang, kalian harus membersihkan kamar yang muliasi. Wang Tianlei, Zhang Mingqi, kamu akan pergi ke kamar Penatua Liang. Nama semua orang dipanggil. 3 orang pertama berjalan ke depan dan membungkuk sebelum mengambil sapu dari samping saat mereka melompat-lompat. Zuo Fen menganggapnya aneh. Apa yang menarik saat membersihkan? Apakah ada hadiahnya? Segera, hanya nama Zuo Fen yang tidak terdengar, dengan Yuling menyeringai jahat. Zuo Fen, ambil sapu dan bersihkan kamar pemimpin sekte. Para pekerja lainnya tertawa terbahak-bahak, menikmati penderitaannya. Zuo Fen tidak mengerti lelucon itu. Apa yang lucu? Tapi karena dia ingin pergi ke rumah pemimpin sekte suatu saat nanti, ini adalah kesempatan sempurna. Xie Weiwei, kenapa kamu membawaku ke sini? Kamu sebaiknya punya alasan bagus untuk ini.